Selamat malam. Malam ini saya mau memperagakan bagaimana menguras, mengganti tabung, membuang air, mengganti tabung pertama dari alat oksihidrogen generator ini. Lalu setelah itu saya isi kembali airnya bersama KOH-nya. Oke, pertama-tama ini saya sambungkan selang ke bak ini untuk saya buang. Supaya airnya mau turun, ini saya buka. Airnya turun dulu. Jadi ini harus dibuka keran ini sama keran ini. Airnya saya buang. Nah, airnya ini mengandung KOH 30 gram dalam tabung ini. Yang saya buang ini. Jadi alat ini menggunakan maksimal 30 gram KOH untuk tabung pertama. Tabung kedua air biasa. Nah, ini saya kuras tabung pertama. Karena saya mau ganti tabungnya. Yang ini saya mau ganti tabungnya karena dulu pada saat pembuatannya saya kurang bagus dratnya, jadi agak bocor. Jadi saya mau ganti tabungnya, saya ganti dengan tabung yang saya dratnya lebih baik, lebih lurus. Oke, ini udah mau habis. Sekarang saya kosongkan, saya miringkan gini supaya airnya lebih banyak keluar. Oke, sekarang saya copot tabungnya, ganjelannya saya copot. Bisa dibuka, manci. Iya, ini dibuka terus. Ini kasih segini. Di sebelah sini saya tekan dulu, saya pakai tangnya, saya tekan, udah, saya tekan ke dalam, udah copot satu, satunya lagi saya tekan, copot dua, lalu belakangnya saya copot selang belakangnya. Terus yang sini saya copot. Oke, saya copot. Terus sensor panasnya saya copot. Ini tabungnya saya copot dulu. Oke, ini tabungnya sudah terlepas. Copot dulu selangnya. Copot. Sekarang saya ganti. Ini penggantinya. Saya tinggal pasang seperti ini. Pasang. Ingat ini masuknya harus 2 cm, kalau enggak dia akan bocor. Masuknya harus sampai 2 cm. Lalu saya harus ganjel dengan ganjelannya. Saya tutup dulu. Yang belakang saya pasang. Sorry, ininya saya copot dari sini. Ini tadi ketinggalan. Kasih perlu bantuan. Ini untuk buka. Oke, ini saya copot. Pasang di sini. Terus saya kencangkan.
Di alat oksihidrogen ini semua partnya bisa dicopot dan diganti. Kalau ada bagiannya udah jelek ya tinggal dicopot, dibuatkan part pengganti, lalu diganti. Oke, ini udah terpasang. Nah sekarang keran ini saya tetap buka yang ini karena saya mau isi. Ini harus saya tutup supaya airnya tidak tumpah. Sekarang saya menakar KOH-nya. Nah, alat ini menggunakan kadar KOH 30 gram. Dalam botol pertama 30 gram KOH dalam kira-kira 1,5 liter air. Jadi saya takar dulu 30 gram. Kalau kelebihan, hasil gasnya berlebih, bisa membuat dry cell-nya tekanan gasnya terlalu tinggi, lalu dry cell-nya menjadi bocor. Jadi harus tepat 30 gram, tidak boleh lebih. Oke, kira-kira 30 gram. Saya campur. Ini saya isi airnya separuh dulu kira-kira. Campur di sini. Kenapa harus saya isi air dulu? KOH ini sangat korosif. Kalau saya tidak ada airnya, saya isi KOH, maka plastik ini bisa meleleh. Jadi saya sudah isi KOH. Lalu sekarang saya isi ke tabung ini KOH-nya. Saya isi ke tabung ini seperti ini. Ingat ininya sudah tertutup, ini terbuka. Ini buat buang angin aja. Kenapa saya air dengan KOH dulu? Supaya setelah itu bisa disentor KOH-nya supaya masuk semua dengan air demineral yang tanpa KOH. Jadi ini KOH-nya maksimal di tabung pertama ini yang tersambung ke dry cell adalah 30 gram. Lalu saya tambahkan air, tambahkan airnya. Harus tambah lagi terus sampai penuh. Nah, air di tabung pertama ini minimal segaris dengan selang yang atas. Kalau sudah segaris harus ditambah maksimal sampai penuh. Kira-kira sehari kalau nyala 24 jam dia akan turun sekitar 1 cm. Nah, ini udah penuh. Ini saya tutup. Ini saya tutup. Saya copot. Ini kalau kotor aja baru dikuras ya. Ini fungsinya hanya untuk menyaring kotoran. Ini baru saya nyalakan, gasnya belum penuh. Kalau udah penuh baru dia akan bergerak ke tabung kedua. Seperti ini. Nah, tabung kedua ini saya menggunakan nano bubbler HT50 yang diameternya 5 cm atau 50 mm. Tujuannya supaya gelembungnya sangat kecil sehingga bisa tersaring kotoran-kotorannya atau tidak murniannya jatuh di air. Kalau airnya sudah jenuh, sudah tidak mampu menyaring, tidak mampu menangkap kotoran, maka gasnya akan timbul bau di gas yang dihasilkan. Tapi jika masih mampu menyaring,
maka gasnya tidak ada bau dan tidak ada rasa. Lalu ini ada botol oksigen yang dimodifikasi untuk disambung ke selang RO. Botol humidifier oksigen biasa. Tujuannya botol ini adalah supaya pada saat orangnya yang menggunakan selang kanula membuang nafas, balikan nafasnya tidak masuk ke tabung ini tapi terjebak di botol ini. Lagi pula oksihidrogen ini kan gas oksihidrogen sifatnya flammable. Jadi kalau tidak sengaja kena api, yang akan pecah hanya tabung kecil ini, tidak berpengaruh ke yang lain. Nah, ini yang tabung pertama kayak gini, kerjanya coba di video kan. Jadi itu ada gas yang gelembung, yang ke atas itu gas. Sedangkan kontaminasinya itu yang seperti kabut dalam air. Seperti keruh-keruh itu kontaminasinya. Jadi kontaminasi itu disaring supaya tidak terbawa ke hirup. Jadi ini tidak ada bau dan tidak ada rasa. Kalau sampai mau ganti orang, tabung ini cukup dicuci air panas, diisi air panas sampai segini kira-kira atau segaris ini, maka udah steril. Dan selangnya tentu harus ganti orang, ganti selang. Lalu harus setelah tadi diganti air, yang harus dicek adalah kira-kira berapa watt yang digunakan oleh alat ini dan voltasenya berapa. Line plat kadang-kadang bisa line voltase. Misalnya ini 10 volt 10,35 volt DC outputnya yang ke dry cell. Nah saat ini suhu dry cellnya 29, suhu yang tabung bawah, suhu ruangan 27. Nah makin panas nanti hasil gasnya makin besar. Nah hasil gas makin besar, kalau terlalu besar bisa membuat ini karetnya copot. Di sini ada karetnya yang menahan, cuma ditutup sama lem campur, itu bisa copot. Lalu perlu dilihat lagi di sini angkanya berapa. Misalnya di sini dengan kondisi suhu ruangan yang suhunya tadi sekitar 29 derajat, ini 20 watt berarti masih oke. Kalau dia udah di atas 40 watt, udah mulai jaga-jaga, takutnya hasil gasnya terlalu besar, nanti ada yang bocor atau copot. Jadi itu aja. Sekian, terima kasih.